Tidak ada di antara kita yang menginginkan anak yang kasar dan berwatak keras. Kita menginginkan anak yang lemah lembut, anak yang penuh cinta dan kasih sayang, menyayangi sesama, berlemah lembut kepada semua orang. Akan tapi, tahukah kita apa penyebab anak itu memiliki sifat kasar dan keras? Ada beberapa hal yang harus kita pahami, bahwa tidaklah satu anak yang berwatak keras dan kasar kecuali karena sebab salah asuh orang tuanya yang kasar dari awal, kasar keras kepada anak. Salah sedikit dibentak, selalu ada bentakan, ancaman, hukuman, pukulan, cubitan. Anak selalu mendapatkan kekerasan fisik dan kekerasan verbal, lisan dari orang tuanya dari kecil. Apalagi anak selalu melihat pertengkaran antara ayah dengan ibunya. Kalau bertengkar, maka dia lihat bapak ibunya saling memaki, saling mengeraskan suaranya. Dia nggak mendapatkan dalam keluarga itu figur atau rumah tangga yang menenangkan, melembutkan jiwanya. Pemandangan yang setiap hari yang dia lihat dari ayah dan ibunya yang selalu bertengkar dengan saling meneriakkan suaranya, apalagi dengan kekerasan fisik, anak sering dipukul, dibentak, dihukum, diancam, akan memunculkan, menumbuhkan sifat kasar dan keras. Siapa mengasari anak, maka anak akan menjadi anak yang kasar. Anak itu seperti apa yang kita tanam. Kalau kita lemah lembut sama anak, dia akan lemah lembut sama kita. Kalau kita kasar sama anak, dia akan kasar sama kita. Tumbuh sifat watak kasar dan keras karena sebab kita yang selalu mengkasari dan keras sama anak. Allah Ta'ala telah berfirman di surat Ali Imran ayat 159. Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu." Karena sebab rahmat Allah lah kamu berlemah lembut. Rasulullah lemah lembut kepada kaum muslimin karena rahmat Allah. Para ayah dan para ibu lemah lembut sama anak itu karena rahmat Allah. Kata Allah, "Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau kamu kasar, keras hati, mereka akan lari darimu. Ayah ibunya kasar, keras sama anak, anak akan lari dari rumah, lari dari orang tua, nggak mau dekat sama orang tua, nggak mau akrab sama ayah, nggak mau akrab sama ibu. Kenapa? Ayah ibunya kasar keras, hatinya selalu terluka. Sementara ayah dan ibu nggak mau tahu, dia hanya mau anaknya patuh. Lihat, kita nggak punya cara. Sebagian orang tua nggak punya cara, nggak tahu caranya bagaimana membuat anak itu patuh tanpa kekerasan, tanpa kekasaran, tanpa bentakan. Rasulullah SAW, figur teladan, pendidik yang hebat, membuat para sahabat itu, murid-muridnya, anaknya, cucunya mematuhi, menghormatinya, memuliakannya tanpa dengan kekasaran. Mereka akrab dengan Rasulullah, mendekat dengan Rasulullah. Kalau hari ini ada ayah, anaknya nggak mau dekat sama ayahnya, nggak mau duduk sama ayahnya, nggak mau duduk sama ibunya, salah kita, bukan salah anak. Kita yang kasar dari awal. Maka Allah Ta'ala tadi, "Lan faddu min hawlik." Lari darimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Dalam mendidik itu, banyaklah memaafkan anak karena mereka masih anak-anak, masih belajar. Kita yang sudah melewati fase anak, sudah lewat. Kita sudah lewat masa remaja, masa anak-anak, masa remaja, dan kita menjadi orang dewasa, harus lebih tahu tentang anak dan anak remaja kita. Sementara mereka, anak-anak kita, belum pernah melalui masa tua kita. Mestinya orang tua lebih tahu tentang bagaimana memperlakukan anak, bukan anak tahu bagaimana memperlakukan orang tua. Masih anak-anak, banyak kesalahannya. Kalau salah anaknya,
maka itu sesuatu yang wajar. Maka orang tua harus banyak fa'fu anhum wastaghfir lahum, mintakan ampun sama Allah. Ya Allah, ampunilah anakku, dia masih anak-anak ya Allah, dia belum tahu ya Allah. Wasyawirhum fil amr, banyaklah berdialog, diskusi dengan anak. Membesarkan anak dengan diskusi, dengan dialog. Itu adalah cara para nabi dan para rasul. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail. Ibrahim gak langsung menangkap Ismail kemudian langsung dipotong lehernya, tidak. Ajak dialog. Ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka ma fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih. Maknanya Allah memerintahkanku melalui mimpi agar aku menyembelih. Bagaimana pendapatmu? Fanzur madza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan yang ayah perintahkan, yang Allah perintahkan pada ayah. Ayah akan melihat aku termasuk orang-orang yang sabar. Lihat Nabiullah Ibrahim membesarkan anak dengan dialogis, bukan dengan bentakan, bukan dengan ancaman, bukan dengan kekerasan baik fisik maupun lisan, tapi dengan kelembutan, lembut, tegas. Dia harus kasar. Kekasaran itu hanya melahirkan sifat watak yang keras dan kasar. Oleh karena itu, yang paling memiliki andil besar dalam membentuk sifat watak anak menjadi keras, wataknya kasar, bahasanya adalah ayah dan ibunya. Maka wahai para ayah, kalau anak kita punya sifat watak dan kasar dan keras, banyaklah istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala, menangisi kesalahan kita, akui ya Allah, aku yang salah ya Allah, hamba yang gak tahu, ampuni hamba ya Allah, lembutkan hati hamba, lembutkan hati anak hamba ya Allah. Jangan engkau hukum anak hamba karena kesalahan hamba, menjadi hamba yang keras dan kasar watak. Masyarul muslimin rahimahullah. Faktor kedua yang membuat anak itu kasar dan keras adalah faktor lingkungan. Teman-temannya, teman-teman yang orang tua nggak bisa memberikan, selektif. Orang tua wajib memberikan ilmu bagaimana bergaul dengan manusia kepada anaknya. Nah, kamu boleh bergaul dengan siapa saja, tapi kepada orang yang jahat nggak boleh kamu akrab. Yang jahat sekedar kenal saja, kamu boleh akrab sama yang baik, yang soleh. Yang jahat kamu harus mundur teratur, menjaga jarak. Yang baik akrab. Anak perlu diajari seni bergaul, karena dia nggak bisa, nggak diajari ilmu seni bergaul, memilih anak, memilih teman, akhirnya dia bergaul dengan sembarang orang, sampai temannya yang jahat, dia menjahatinya, dia memukulinya, dia mengancamnya kalau nggak mematuhi temannya itu. Dia takut ditinggal teman, takut nggak punya teman. Akhirnya dia setia dengan temannya. Hari-hari dipukulin, ditendangin, dia ikut saja. Masuk dalam kelompok geng-geng. Jadi kekerasan. Dan akhirnya setelah dia setiap hari mendapatkan perlakuan kasar, pembulian, akhirnya sekarang dia menjadi pelakunya. Dulu jadi korban, sekarang dia jadi pelaku.
anak berjiwa kasar dan keras. Itu nggak tiba-tiba, proses. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor sekolah, sistem sekolah. Sekolah, gurunya galak. Kalau di rumah tadi ayah dan ibunya yang galak, di lingkungan tadi temannya yang galak dan jahat, di sekolah gurunya yang galak dan jahat. Main pukul, main hukum. Belum lagi dengan setumpuk pelajaran yang sangat banyak. Pelajarannya banyak dan sulit-sulit, membuat anak itu tertekan, stres, dan akhirnya menimbulkan perlawanan. Dia akan, kalau anak itu tertekan dan akhirnya dia pilih melawan gurunya, melawan temannya, melawan orang tuanya. Pelajarannya banyak, tingkat kesulitannya sangat tinggi, banyak PR-nya, jam pelajarannya panjang, belajarnya sampai sore. Beban berat bagi anak. Itu pun ikut membantu munculnya jiwa yang kasar dan keras. Oleh karena itu para hadirin sekalian, pahamilah, hanya kelembutan ketika ayah ibunya lemah lembut kepada anak, gurunya lemah lembut kepada anak, teman yang saling menghargai dan saling lemah lembut kepada temannya, itu akan melahirkan jiwa yang juga lemah lembut. Sehingga nantinya ketika ayah dan ibunya mulai dari rumah, dari kecilnya dia lemah lembut sama anak, maka anak pun gak akan memilih teman yang kasar, gak suka, gak sesuai dengan jiwanya. Maka yang pertama kali adalah kuncinya adalah orang tua. Bagaimana anaknya memiliki jiwa yang lemah lembut. Dari situlah dia nanti akan menjadi bekal memilih teman, bekal menyikapi dengan gurunya, dan seterusnya. Oleh karena itu hendaknya kita selalu perhatian bahwa kekasaran sifat watak anak tidak tiba-tiba, tapi dibentuk dari pola asuh. Oleh karena itu hendaknya kita banyak beristighfar, banyak taat, banyak taubat kepada Allah Ta'ala karena sebab kelalaian kita. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan anak kita anak yang lemah dan lembut kepada sesama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pendidikan akhlak adab, membentuk sifat watak, itu harus menjadi utama dan pertama di usia dini, sejak anak lahir di hari pertama. Orang tua harus punya komitmen memperhatikan adab dan akhlaknya. Hingga umur 14 tahun, 7 tahun yang kedua, pertama dan kedua, fokuskan pada bagaimana mengamati sifat wataknya, perkembangan sifat watak anak saya bagaimana. Ketika 14 tahun, 7 tahun pertama dan kedua, kita fokus mengamati perkembangan sifat wataknya. Yang kita fokuskan itu, maka kita akan mendapati anak remaja kita yang sudah umur 14, 15 dan seterusnya. Kita akan lihat anak yang sudah punya adab, anak yang sudah punya sifat watak yang baik. Itu yang menenteramkan kita. Di saat semua orang, tetangga kanan kiri, saudara, kerabat punya anak remaja, mereka bingung mengatasi anak remajanya. Karena anak remajanya melawan, melotot, membantah.
kurang adab, kasar sama orang tua. Ini karena sebab kelalaian. Orang yang nggak memperhatikan adab anaknya dari kecil akan merasakan dampaknya saat anak remaja. Bagaimana dia hidup bersama anak remajanya yang kurang ajar, yang kasar, yang keras, nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasehati. Dia melawan, membantah, melotot sama orang tua. Orang tua nggak bisa mengendalikan lagi, sudah besar. Mau dikerasin, dia membantah, melawan. Semakin dikerasi, dia malah minggat dari rumah. Buat malu orang tua. Akhirnya orang tua nggak punya kendali. Dia kehilangan anak di saat remaja. Karena sebab di masa anak-anak dia lalai, nggak mau memperhatikan adab-adabnya anak. Yang dia tahu kalau menyekolahkan anak hanya bagaimana anak pintar, bagaimana hafalannya banyak, hafalan Quran itu adalah kognitif, otaknya. Nggak menjamin hafalannya banyak, akhlaknya baik. Nggak menjamin karena anak nggak ngerti ayat-ayat Al-Quran yang dihafal, nggak ngerti isinya, nggak ngerti maknanya. Sehingga banyak anak-anak yang hafal Quran berpuluh juz, tapi akhlaknya orang tua kewalahan. Karena sebab apa? Kita akhlak nggak ngerti, kita melalaikan fokus masalah akhlak. Yang kita tahu hanya hafalan Quran, yang kita tahu hanya bagaimana nilainya baik, bagaimana juara. Lalai dalam masalahnya. Hakikat pendidikan kita adalah bagaimana anak kita punya anak yang punya sifat watak yang baik. Dan sifat watak yang baik itu akan membuat kita tentram bersamanya nanti sampai masa tua. Sifat watak yang baik pada anak kita menenteramkan kita di masa depan, masa tua kita. Sifat wataknya itu yang membuat dia selamat di alam kubur. Sifat wataknya yang baik itu membuat dia masuk surga, bebas dari neraka. Sifat wataknya yang baik, attitude-nya yang membuat dia sukses membangun bisnis. Kita lupa itu. Lihat para pengusaha kalau mencari karyawan yang punya attitude yang baik. Kurang pintar sedikit, ada trainingnya, ada kursusnya. Tapi kalau sifat watak buruk, suka bohong, suka khianat, susah untuk dirubah. Maka sifat watak yang baik, akhlak, adab itu menjadi nomor satu dalam pendidikan. Apa artinya para hadirin? Kita memperjuangkan kita punya anak. Apalagi kita usahakan punya anak dengan cara bayi tabung dengan harga yang mahal. Tapi setelah itu anak kita hanya menjadi penghuni neraka jahanam. Nggak punya watak yang baik, nggak punya akhlak kepada orang tua, kurang ajar sama orang tua. Apa artinya semua itu? Apa artinya penghargaan? Apa artinya piala? Apa artinya juara? Kalau akhlak wataknya jelek, kalau hanya menjadi penghuni neraka untuk memperbanyak jumlah bersama iblis. Kasihan orang tuanya, kasihan ibunya yang melahirkan setengah mati, mempertaruhkan nyawa, anak yang jadi anak baik. Kasihan ayahnya yang membanting tulang, memeras keringat, dia lembur, siang jadi malam, malam jadi siang. Demi anaknya nggak jadi baik. Apa yang kita cari selama ini? Untuk apa kita sekolahkan anak kita kalau nggak kita perhatikan adab dan akhlaknya? Untuk apa kita biaya puluhan juta mahal kalau nggak memperbaiki, nggak baik akhlak dan adabnya? Semua omong kosong. Kita hanya mencari fata morgana. Kita hanya mencari sesuatu yang membuat kita menderita di dunia wal akhirah. Dunia kita menderita bersama anak yang durhaka, di akhirat kita akan
Ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa anakmu masuk neraka? Karena Allah bertanya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayo orang-orang yang beriman, wahai kepala keluarga, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika anak kita mampir ke neraka, akhlaknya buruk, kita yang celaka. Ditanya sama Allah, kenapa anakmu gak kamu jaga dari neraka? Kenapa kau biarkan anakmu rusak akhlak? Oleh karena itu para hadirin, hendaknya kita perhatikan akhlak anak kita yang hari ini, zaman ini zaman paling berat mengadapkan anak. Tantangan kita adalah HP, tantangan kita adalah medsos, tantangan kita adalah internet. Zaman akhir ini ada zaman yang paling berat. Sudah berat seperti itu, kita kurang perhatian, kita nggak serius. Padahal anak adalah tanggung jawab kita. Oleh karena itu para hadirin, hendaknya kita perhatikan anak kita, karena itu adalah masa depan, masa tua kita. Anak adalah masa tua kita, anak adalah masa depan kita, anak adalah aset kita. Atau kita akan hidup terhina, dipermalukan anak kita dengan akhlaknya yang buruk. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang beradab dan berakhlak yang mulia.